Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tobat Nakal Official. Kembali lagi bersama saya Yae dalam acara Kupas Misteri. Episode Kumis kali ini kita akan bahas mengenai susu. Sebelum saya lanjutkan pembahasan mengenai susu, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar video-video yang kami upload teman-teman cepat mendapatkan informasinya. Kita mulai sejarah singkat dari mana asal-usul susuk tersebut. Susuk ini berasal dari kebudayaan di Malaysia yang akhirnya masuk ke Indonesia. Kata susu berasal dari marga jin yang bernama Susu, yang memang jin tersebut mempunyai spesialis dalam hal pengasihan. Lalu dukun-dukun ini memanfaatkan kemampuan jin tersebut agar supaya bisa memberikan apa yang diinginkan oleh orang yang memakai susuk. Susuk ini merujuk kepada satu cara, yaitu memasukkan benda asing ke dalam tubuh manusia. Tentunya dengan cara spiritual agar supaya susuk ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia ya, dengan tujuan agar supaya manusia yang memakai susuk mendapatkan kelebihan yang dia inginkan. Dan benda asing tersebut pada umumnya adalah berupa jarum kecil yang bertujuan agar sang pemakai susuk mempunyai kelebihan, dan kelebihan yang dimaksud adalah berupa kelebihan spiritual, kelebihan dalam hal kekuatan atau wibawa atau karisma yang tinggi, agar supaya tujuan tersebut bisa dimiliki atau didapatkan oleh orang yang memakai susuk. Namun jika kita bahas atau kita kupas lebih dalam lagi, sebetulnya itu adalah hanya sugesti yang diyakini oleh yang memakai susuk. Tetapi sebetulnya adalah itu kekuatan dari jin yang memang dimasukkan ke dalam diri manusia melalui perantara jarum kecil tadi yang dinamakan adalah susuk. Dan penggunaan susuk ini bukan tanpa ada efek samping. Orang yang memakai susuk mempunyai pantangan-pantangan tertentu yang tidak boleh dilakukan, karena jika dia melakukan maka akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan jika dia melanggar pantangan tersebut, nyawa ini bisa menjadi taruhannya. Nah, ternyata susuk ini banyak sekali jenisnya. Contohnya adalah susuk emas, perak, berlian, permata, dan juga ada susuk besi. Lalu kita beranjak kepada pembahasan, apakah pantangan-pantangan dari orang yang memakai susuk tersebut? Biasanya orang yang memakai susuk tidak akan langsung makan sate dari tusukannya, atau dia tidak akan mau makan pisang tanduk, pisang emas, dan juga dia takut dengan daun kelor. Lalu bagaimana kita mengetahui ciri-ciri orang yang memakai susuk? Biasanya orang yang memakai susuk mempunyai karisma yang sangat tinggi, keinginannya selalu dituruti, dan dia lebih cenderung tidak akan bisa mendapatkan kedamaian, alias dia selalu merasa gelisah. Dan orang yang memakai susuk biasanya mudah untuk kerasukan, dan pastinya dia akan malas untuk beribadah. Lalu kalau kita bahas mengenai susuk, saya jadi ingat satu cerita. Ada orang yang memakai susuk lalu dia melanggar pantangannya. Dan kisahnya ini sangat tragis dan sangat membuat hati kita menjadi miris. Di saat dia mendapatkan pekerjaan, karirnya tidak menanjak, alias hanya begitu-gitu saja. Lalu dia bertemu dengan temannya dan dia bercerita bahwa bagaimana caranya dia bisa naik jabatan. Dan ternyata solusi dari temannya adalah dengan pasang susuk. Singkat cerita, datanglah dia kepada dukun tersebut dengan syarat-syarat yang ditentukan, dengan cara-cara yang ditentukan,
dan dengan pantangan-pantangan yang diberikan oleh dukun tersebut. Lalu orang ini menyetujuinya karena ingin agar jabatannya naik di dalam pekerjaan. Sepulangnya dia dari dukun tersebut, dia melakukan ritual-ritual, dan selang dari situ selama 1 bulan, tidak disangka-sangka jabatannya naik di dalam pekerjaannya. Mulailah dia mendapatkan posisi yang sangat berpengaruh di kantornya. Singkat cerita, ketika di satu hari dia makan siang bersama teman-teman di kantornya, sampailah ia ke rumah makan tersebut. Dan ternyata di situ lauknya hanya ada sate. Mau tidak mau, dia makan di situ dengan sate tersebut. Diambillah sate tersebut 7 tusuk. Setelah itu berjalanlah ia menghampiri meja makan tersebut. Ketika sedang makan, dia tidak langsung dari tusukannya, dan temannya ada yang berbicara, "Kenapa tidak makan dari tusukannya? Apakah kamu pakai susu? Pantas saja karirmu langsung naik jabatan." Dari situ dia berpikir, kalau saya seperti ini, maka akan ketahuanlah kalau saya pakai susu. Akhirnya dia berpikir, gak apa-apalah saya makan pakai tusukannya. Nanti kalau ada apa-apa saya tinggal samperin lagi dukun yang kemarin saya datengin. Akhirnya tanpa ambil berpikir panjang, dia makan sate melalui tusukannya. Dan setelah makan sate, tidak terjadi apa-apa. Pulanglah ia ke rumah. Sesampainya di rumah, pada malam hari tepat jam 1 malam, badannya itu terasa panas semua. Setelah terasa panas dan di kulitnya itu mulai melepuh dan melenting seperti banyak darah atau nanah, langsunglah ia hubungi temannya yang mengantarkan dia ke dukun yang memasang susuknya. Akhirnya singkat cerita, besoknya dia kembali lagi kepada dukun tersebut. Dan dukun tersebut berbicara, "Inilah efeknya, inilah hasilnya kalau kamu melanggar pantangan. Kamu bisa kembali lagi seperti semula, tentunya dengan syarat-syarat yang baru." Dan itu berlangsung terus-menerus berulang-ulang. Artinya adalah, ketika kita menginginkan sesuatu hal, janganlah kita mengambil jalan pintas. Kenapa? Karena ketika sudah 1 kali langkah kita salah, maka langkah berikutnya pun akan mengalami kesalahan yang sama. Lalu bagaimana kita mengambil satu hal yang bermanfaat dari kisah tersebut? Pepatah lama mengatakan bahwa ketika kita ingin memancing ikan, sudah ikan saja yang kau ambil, jangan sampai engkau buat air itu menjadi keruh. Artinya adalah ketika kita ingin mendapatkan satu solusi, jangan sampai solusi tersebut malah melahirkan masalah yang baru. Semua kita kembalikan lagi kepada yang maha menciptakan kita, yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi yang kita rasakan saat ini, itu adalah salah satu bentuk dari kenikmatan kita berproses agar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari apa asal muasal yang namanya susu. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobat akal izin pamit.